Ada tradisi yang masih dijaga hingga sekarang, yaitu turun dari kendaraan dan menikmati kampung dengan berjalan kaki. Karena semakin pelan kita melangkah, semakin dekat pula kita dengan cerita-cerita berusia ratusan tahun yang tersimpan di kawasan Penilai Heritage. Perjalanan kita mulai dari Langgar Dukur Kayu, salah satu langgar tertua di Surabaya yang dibangun pada tahun 1893 dan menjadi saksi perjalanan dakwah serta pendidikan agama. Sumber Jobo merupakan salah satu temuan arkeologi paling menarik di Surabaya. Penelitian menunjukkan bahwa tulang belulang yang ditemukan berasal dari tahun 1430-an. Bahkan hasil tes DNA menunjukkan kecocokan hingga 97% dengan warga kampung Peneleh yang tinggal di kawasan saat ini. Rumah ini menjadi tempat lahir Presiden pertama Republik Indonesia pada 6 Juni 1901. Bangunan sederhana ini diubah menjadi museum yang menampilkan perjalanan hidup Soekarno kecil hingga menjadi sosok yang memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemberhentian selanjutnya Museum Hos Cokro Aminoto. Dibangun pada era 1870-an dengan nuansa khas Jawa, Rumah Hos Cokro Aminoto di Gang Peneleh menjadi tempat berkumpulnya tokoh-tokoh pembaru Islam serta ruang belajar bagi para pelajar yang indekos di dalamnya, termasuk Soekarno Muda saat menempuh pendidikan di HBS Surabaya. Dari rumah sederhana inilah tumbuh pemikiran, jaringan pergerakan, dan semangat perjuangan yang turut membentuk perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Siapa sangka bangunan megah bergaya khas Belanda ini dibangun pada tahun 1421 oleh Raden Muhammad Ali Rahmatullah yang dikenal sebagai Sunan Ampel. Masjid ini dianggap sebagai salah satu masjid tertua di Surabaya yang masih aktif digunakan hingga sekarang. Inilah kawasan pemakaman bersejarah yang menyimpan ribuan makam tokoh Eropa. Nisan-nisan bergaya klasik di tempat ini menjadi pengingat tentang jejak kehidupan dan menggambarkan strata sosial masyarakat Surabaya pada masa kolonial.